izin teman-teman semua. Yang terhormat dosen mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, dan kami yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa PAI semester 6B. Saya di sini bakal menyampaikan beberapa hal tentang penulisan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa keutamaan ketika kita menulis ayat Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, mendapatkan pahala setiap huruf yang ditulis adalah ibadah. Menulis ayat adalah amal jariah kita. Poin yang kedua, menjaga keaslian tulisan, menjaga kemurnian ayat dan hadis, melestarikannya dari perubahan. Dan poin yang ketiga, media dakwah, tulisan indah menyampaikan pesan Islam, menginspirasi dan menyentuh hati. Adab dan etika dalam menulis ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama, wudu, bersihkan diri sebelum memulai, menunjukkan kesuciannya kita untuk menulis Al-Quran dan hadis. Yang kedua, niat ikhlas, tulis untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pujian dari orang lain. Yang ketiga, hati-hati, perhatikan setiap harakat dan tajwid, pastikan tidak ada kesalahan ketika kita menulis Al-Quran dan hadis. Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menulis dengan baik. Yang pertama, pena kaligrafi. Pilih pena yang nyaman digunakan sesuai dengan gaya tulisan yang bakalan kita gunakan. Yang kedua, tinta yang berkualitas. Gunakan tinta yang tahan lama, warnanya jelas dan tidak mudah. Dan yang ketiga, kertas halus, kertas yang tidak mudah robek, permukaannya rata dan rigid. Ada beberapa teknik kaligrafi dasar. Pengenalan gaya tulisan. Yang pertama, nas, gaya yang umum digunakan, mudah dibaca dan ditulis. Yang kedua, sulut, gaya dekoratif yang indah, sering dipakai untuk hiasan. Yang ketiga, ada kufi, gaya kuno yang geometris, kesannya kuat dan tegas. Ada beberapa langkah praktis ketika kita mau menulis ayat dengan indah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan atau posisi dengan nyaman. Yang kedua, latihan. Kita harus latih diri kita sendiri untuk menulis huruf-huruf dasar, kuasai proporsi dan keseimbangan penulisan. Yang ketiga, penulisan, tulis ayat dengan hati-hati, perhatikan kaidah kaligrafinya ketika kita menulis kaligrafi. Ada beberapa contoh tulisan ayat Al-Quran dan hadis. Di sini ada beberapa contoh yang kita lihat. Ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang sedang untuk kita buat kaligrafinya. Kesimpulan dan motivasi untuk terus berkarya. Menulis ayat Al-Quran dan hadis adalah amalan mulia. Teruslah berlatih dan berkarya, semoga Allah meridai kita semua. Jadikan tulisan Anda sebagai sarana dakwah, sebarkan keindahan Islam, meraih keberkahan dunia dan akhirat. Dari tulisan ataupun kaligrafi ayat suci Al-Quran dan hadis ini pun kita bisa berdakwah kepada yang lain. Mungkin untuk presentasi saya cukupkan, saya buka sesi diskusi untuk materi pada sore kali ini. Sebelumnya izin bertanya, tadi kan salah satu cara untuk menulis ayat Al-Quran atau hadis itu dengan cara niat yang ikhlas. Pertanyaan saya yaitu maksudnya ikhlas yang seperti apa? Kan banyak orang sekarang itu banyak seniman gitu untuk memanfaatkan keahliannya dalam menulis kaligrafi, baik itu dalam lukisan ataupun dalam bangunan-bangunan musik. Nah, di situ mereka itu mendapatkan keuntungan dalam finansial namanya gitu lah ya. Jadi yang dimaksud ikhlas itu seperti apa? Terima kasih. Apa namanya, kita tadi pertanyaan Kak Imam, ikhlasnya seperti apa sih ketika kita mau menulis kaligrafi? Nah, di sini sudah
jelas bisa saya sampaikan. Ketika kita meniat ikhlas itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian-pujian dari umat manusia ataupun sesama kita. Ketika kita menulis kaligrafi, dan yang kedua untuk berdakwah kepada orang lain. Ketika kita menulis kaligrafi seperti itu. Contoh misalkan kita menulis kaligrafi itu ada yang menyukai dan bisa diperjualbelikan, itu adalah plusnya ketika kita mempunyai sebuah soft skill yang kita miliki seperti itu. Dua pertanyaan. Apakah tadi kan tentang menulis Al-Quran dan hadis gitu. Kalau Al-Quran kan mungkin biasanya dalam bentuk kaligrafi itu kan banyak ya. Yeah. Tapi kalau hadis dalam bentuk kaligrafi itu kan masih jarang ditemui gitu. Apakah termasuk ketika kita misalnya membuat buku atau mencetak buku gitu, apakah termasuk ke dalam menulis hadis gitu? Kan biasanya kayak kitab-kitab hadis itu kan ada yang terjemahannya gitu tuh kan, ditulis diringkas. Kayak misalnya saya bikin nih buku hadis untuk anak-anak misal, apakah itu termasuk ke dalam menulis hadis juga gitu? Maksudnya ke dalam materi ini gitu. Kalau di sini kan kalau ini kan kaligrafinya aja ya gitu. dan bahwasanya apakah ketika kita membuat sebuah buku dengan materi-materi tentang hadis untuk anak-anak peserta didik, apakah itu bisa ditulis, bisa disebut penulisan? Memang benar, karena di sini sudah jelas yaitu menulis ayat Al-Quran dan hadis. Kalau untuk kaligrafi itu untuk keindahan ketika kita menulis gitu, dan ada beberapa cara ketika kita menulis kaligrafi seperti itu. Berarti istilahnya menulis ayat Al-Quran dan hadis ini apa sih, pembahasan ini itu tidak hanya kaligrafinya saja, termasuk ketika dia menulis kembali, merangkum apa sih kayak hadis, menulis ulang hadis gitu, dan mengajarkan atau menyebarkannya ke orang lain juga termasuk ke dalam menulis ini gitu. hadis. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Mungkin untuk presentasi saya cukupkan. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. See you, goodbye.